Cing. Ye. Berapa nih kalah tak? Nggak ada bos. Di kata 3 nih. Alhamdulillah. Iya, Puasa iya, iya. ke berapa nih? Ke 6 nih. ke-6 nih. Puasa ke-6 ini ya kita belum ada kalah. Tapi ada berita dari kalah grup bagus. Iya. Nah, untuk besok Tribuners saya tangani beberapa halaman. Iya. Pertama ekonomi, bisnis dan finance, kemudian yang kedua halaman daerah dan terakhir PSM. Nah, kita mulai dari halaman 2 dulu. Di halaman 2 ini Pertamina tadi sudah mengecek pangkalan maupun pengisian BBM Iya. di dekat pelabuhan Puang yang besar itu, Iya. yang bulat-bulat itu kalau kita lihat itu paling besar. Tangkina. Tangkinya besar sekali. Jadi Pertamina tadi sudah turun direksi dari Jakarta langsung dan memastikan bahwa BBM dan LPG selama Ramadan Iya. sampai Lebaran ini nanti aman stoknya. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada lagi kelangkaan. Itu jaminan dari direksi Pertamina langsung. Dan ini jauh-jauh sekali ini dari Jakarta langsung ke Sulsel. Karena kan kemarin sempat ada kelangkaan solar tuh. Nah, kemudian juga mengantisipasi meski ada kenaikan harga di Pertamax, tapi tetap harus ada BBM-nya. Pertalite harus tetap ada karena itu yang sekarang lebih murah. Iya tahu. Setelah Pertamax naik di 12.500. Nah, selanjutnya pun di halaman yang sama tadi saya sudah bahas Kala Group. Ada inovasi di Wisma Kala. Ada inovasi terbarunya yakni innovation space ya yang dibuat oleh Dolph dan Kala. Jadi itu semacam ruang inovasi kemarin sudah diresmikan grand launching tanggal 29 Maret. Ini adalah tempat inovasi untuk insan-insan Kala, karyawan sehingga direksi untuk menuangkan inovasinya di situ, kemudian dibicarakan dan mungkin dibuatkan program untuk unit-unit Kala Group. Misalnya ada beton terbaru nih. Iya. Nah, di situ dibahas bagaimana membuat beton terbarunya. Ada konstruksi terbaru yang aman, cepat dan murah mungkin ya. Nah, mungkin di situ dibahas. Kerennya Di Innovation Space namanya. Ya, Inggris banget. Di Kala Group dan itu bisa digunakan. Ini sekitar berapa ya kalau yang Kala? 20.000, 30.000. Iya. Seluruh Indonesia. Nah, lanjut di finance tadi pagi-pagi sekali Kepala Perwakilan BI di Sulsel meluncurkan mobil yang keliling untuk menukar tempat penukaran uang lah. Kan selama Ramadan atau mungkin jalan kita sumbang uang ya. Iya. Karena kan di agama Islam itu mengatakan bahwa barang siapa yang berinfak selama Ramadan maka 10-nya pahalanya 10 kali lipat dibanding hari-hari atau bulan lain. Nah, jadi ini tadi diluncurkan. Jadi kalau misalnya Anda ingin menukar uang-uang kecil silakan uang 2.000, 1.000 pecahan-pecahan. Baru kalau misalnya mau dikasih juga anak-anak biasanya kan. Kalau mau lebaran puang kita kasih anak-anak uang. Nah, itu asik tuh. Dan beberapa tahun juga saya pakai itu. Uang-uang kecil dibagi ke anak-anak tetangga puan toh. Iya. Mereka kan suka uang baru. Betul. Jalan itu. Jalai. Meskipun nilainya tidak besar tapi baru. Iya tahu. Dan itu Bank Indonesia sudah menyebar titik penukaran itu 134 titik Pak. Jadi Di seluruh Sulsel
dan beberapa juga unit-unit di daerah itu Mm-mm. silakan Anda menukarkan. Biasanya juga di bank swasta maupun BUMN itu ada penukaran uang selama Ramadan dan Iya. jalan Idul Fitri. Nah itu di finance. Kemudian selanjutnya ada kepala OJK terbaru, ada berita terbarunya. Kan sudah diganti nih Pak Wimbo namanya nih kemarin. Iya. Mantan kepala Bank Indonesia cabang Amerika Serikat. Iya, deh. Pak Wimbo sudah diganti oleh sekarang Pak Mahendra Siregar, orang Batak nih. Ada. Nah orang Batak ini Pak Mahendra Siregar, dia adalah mantan wakil Menteri Luar Negeri. Jadi dari orang perbankan pun, Iya. Otoritas Bank Indonesia, Pak Wimbo masuk ke orang diplomat. Nah menarik nih, bagaimana kira-kira OJK Iya, selanjutnya? Kalau di diplomat itu kan biasanya orang bicara tentang tapi kan kita tidak bisa bicara politik di ekonomi. Iya. Oke, selanjutnya juga ada beberapa promo KPR dari BNI. Kemudian tadi juga ada itu aja di finance. Lanjut di daerah, banyak sekali ya. Karena ini ada libur redaktur di daerah. Saya ambil saja headline-nya ya. Di headline daerah halaman 11 itu kita membahas soal produksi gabah kering giling terbanyak itu atau tertinggi di Sulawesi Selatan itu ada di Kampung Tapuang, Bone. Bona. Tahun lalu, tahun 2021 800 ton ya, 800 Banyak ton ya? ton. Selama 800.000 ton selama 2021. Dan ini banyak banget ini Bang ya, 800.000 ton sekian. Ada. Itu di bawahnya tuh jauh ya, Sidrap Pindrang yang belum bisa sampai sekitar segitu. Dan apalagi kemarin Kementerian Pertanian sudah mendukung kembali ya bagaimana peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bone, di Bumi Arum Palaka. Nah kemudian yang satu kita bahas tadi juga di Goa, kita ke Goa lagi. Di Goa itu kan kemarin viral tuh Bang. Apa itu? Penutupan jalan di Budrung, Oh iya tahu. Kecamatan Patalasa di jalur provinsi itu Bang, sebelum naik ke Madinah tuh. Nah itu kemarin viral tuh karena warga menutup jalan meminta kepada pemerintah provinsi 3 hari lalu supaya dikerja, dan hari ini sudah dikerja. Apresiasi tahu untuk pemerintah cepat tanggap meskipun lambat. Sebenarnya ini pun sudah dijadwalkan pengerjaan tahun lalu, cuman ada masalah tuh Puan toh. Nah, apa masalahnya silakan juga dibaca. Ada masalah sehingga tertunda di tahun ini, dan tahun ini Dinas PU sudah berjanji akan mengerjakan, dan itu saat ini sudah dilakukan pengerasan. Iya tahu. Jadi lubang-lubang itu langsung ditimbun. Mantap tahu dia. Iya Puang. Dan saat ini terbarunya sudah dikeluarkan, sementara disusun ya untuk lelang. Nilai pagu anggarannya ini 6,5 miliar untuk pengaspalan di Burung-Burung dan sekitarnya. Ada yang tembus ke Puang, ke Maros. Benteng apa ya? Benteng Gajah ya di sana. Benteng Gajah di Maros. Yang tembus itu perjalanan tembus Maros Goa. Yang nanti itu mungkin jalur Maminasata. Dia mahal Depan. tanah nanti. Itu Pon sudah dikerjakan tahu sama pemerintah tadi. Tahu. Kita apresiasi juga karena cepat merespon keinginan masyarakat Goa. Tahu dia. Nah,
Oke, lanjut di PSM kita bahas terkait Jorge Simao, siapa sih dia yang belakangan santer dikatakan sebagai kandidat kuat pelatih PSM. Iya. Cuman Pak Api belum memberikan pernyataan resmi apakah memang dia, tapi kita tunggu saja pekan ini. Pak Api sudah berjanji, Pak CEO PSM ini sudah berjanji pekan ini akan diumumkan pelatih terlebih dahulu. Iya. Nanti setelah pelatih, diskusi dengan manajemen dan asisten untuk menentukan siapa pemain-pemain yang direkrut atau digeser untuk menuju Piala AFC di 24 Juni 2022. Ya. Itu saja Puang dari aku. Banyak-banyak ya, karena banyak halaman kita tangani. Oke deh. Oke deh. Dah. Dah.